Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan bahas mengenai teori ya, teori hukum pidana. Ini dia. Teori hukum pidana. Nah, apa maksud dari teori hukum pidana di situ? Maksudnya adalah teori yang ya menjelaskan tentang tujuan dari pemidanaan ya. Nah, nanti kita kenal ada 3 teori ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan teori mutlak, teori mutlak ya, atau pembalasan ya. Teori mutlak atau pembalasan. Kemudian yang ketiga adalah teori relatif ya. Teori relatif ya, teori harusnya ya. Teori mutlak ya. Ini teori relatif ya, teori relatif ya, atau gabungan. Dan ketiga itu adalah teori tujuan ya, teori relatif atau tujuan ya. Dan yang ketiga teori gabungan ya, yaitu gabungan dari teori pertama dan teori kedua. Nah, kita mulai sekarang dari teori pembalasan dulu ya. Kita mulai dulu dari teori pembalasan. Kita kecilin lagi. Nah, ini ya. Untuk teori pembalasan ya, yang pertama kita lihat di sini tokohnya dulu ya. Tokohnya itu ada ya, banyak ya. Di antaranya Immanuel Kant ya, Immanuel Kant ya. Kemudian juga ada Hegel ya. Kemudian juga ada Herbart ya. Saya geser lagi dikit. Siapa? Herbart ya. Herbart, A-nya 2 ya. Dan banyaknya, dan Stahel ya, ya. Geser lagi dikit. Siapa? Stahel ya. Ini tokoh-tokoh yang menganut aliran mutlak ya. Apa yang dimaksud dengan aliran mutlak itu ya? Aliran mutlak atau aliran pembalasan tadi kan. Tadi kita tahu aliran mutlak itu aliran pembalasan, maksudnya adalah berpendapat bahwa dasar keadilan dari hukum itu ya, dari dasar keadilan dari hukum ya, hukum pidana harus dalam perbuatan jahat itu sendiri ya. Jadi seseorang mendapatkan hukuman karena ia telah berbuat jahat, sehingga dia disebut sebagai teori pembalasan. Jadi hukuman itu ya untuk menghukum saja dan untuk membalas perbuatan jahat. Jadi keadilan di sini ya, intinya adalah keadilan hukum ya. Nah, sama dengan ya, keadilan hukum itu adalah dari ya membalas perbuatan. Jadi intinya adalah membalas kejahatan ya, membalas kejahatan, membalas kejahatan dengan hukuman ya, membalas. Jadi membalas keadilan hukum atau tujuan hukuman itu adalah membalas kejahatan. Jadi makanya dia disebut sebagai teori pembalasan. Jadi itu intinya ya dari teori yang namanya teori mutlak. Kemudian orang yang telah berbuat jahat harus mendapat hukuman, dan hukuman yang adil adalah hukuman yang setimpal ya, hukuman yang setimpal ya. Jadi misalnya orang membunuh ya harus dihukum dengan hukuman mati ya, menurut teori ini ya. Sedangkan menurut teori yang lain nanti kita lihat akan berbeda ya. Jadi menurut teori ini kalau orang membunuh ya dia harus dihukum mati ya. Teori ini menyatakan bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan terhadap si penjahat ya. Nah, kemudian kita lihat masing-masing sarjana ini ya, masing-masing tokoh ini pendapatnya seperti apa ya. Kita mulai dari pendapatnya Kant ya. Nah, kita geser ke sini ya. Nah, tadi kan ada banyak tokoh ya. Pertama Kant ya, Immanuel Kant ya. Si Immanuel Kant ini apa pendapatnya? Nah, menurut Immanuel Kant ya, ahli filsafat dia ya,
bahwa dasar dari hukuman itu harus dicari pada kejahatan sendiri. Kejahatan itu menimbulkan penderitaan, sedang ya hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak dari hukum dan kesusilaan ya. Mendapatkan ya, jadi samalah tadi ya dengan teori itu ya, intinya adalah hukuman itu merupakan tuntutan mutlak ya. Ya, intinya hukuman itu ya mutlak ya. Makanya disebut dengan teori mutlak atau teori absolut ya. Nah, ini berasal dari tadi pendapatnya Immanuel Kant. Kemudian kalau menurut Hegel ya mengajarkan bahwa hukum itu suatu kenyataan keadilan. Hukuman dengan itu berhubungan dengan itu, maka kejahatan sebagai suatu ketidakadilan merupakan tantangan terhadap hukum. Oleh karena itu, suatu ketidakadilan harus dilenyapkan dengan cara menyelenyapkannya juga harus dengan suatu ketidakadilan. Nah, jadi di sini ketidakadilan ya, menurut teori ini ya, ketidakadilan ya harus dibalas lagi dengan ketidakadilan ya, dibalas dengan ketidakadilan ya. Ini menurut Hegel ya, menurut Hegel. Menurut Herbart gimana? Herbart ya. Bahwa kejahatan menimbulkan rasa tidak puas ya. Maka untuk melenyapkan perasaan tidak puas tadi ya, maka dia harus dihukum ya. Jadi di sini untuk memuaskan ya. Nah, di sini ada rasa ya puas. Jadi di sini intinya adalah ada rasa puas ya. Kemudian menurut Stahl yang terakhir ya mengatakan bahwa hukuman itu berasal dari Tuhan. Nah, ini mengkaitkan dengan ketuhanan ya. Jadi hukum alam ini ya, beraliran hukum alam ya kalau saya lihat ya, yaitu nature law ya, hukum alam, bahwa hukuman itu berasal dari Tuhan ya. Dia mengatakan bahwa hukum Tuhan ya. Karenanya kejahatan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap keadilan Tuhan, dan itu untuk itu harus ditiadakan ya, dengan memberikan penderitaan kepada kejahatan. Jadi itulah teori-teori yang berkembang ya terkait dengan tujuan pemidanaan ya, atau timbulnya hukum pidana ya, itu berdasarkan yang namanya teori mutlak ya. Nah, ini ya, silakan nanti. Jadi ini penjelasan tentang teori mutlak ya. Jadi tadi apa tokohnya, di masing-masing tokoh sudah kita jelaskan. Menurut Immanuel Kant ya, ada teori hukum itu bersifat mutlak ya atau absolut ya, hukum pidana maksudnya ya. Kemudian ketidakadilan harus dibalas dengan ketidakadilan menurut Hegel, menurut Herbart untuk memuaskan ya ketidakpuasan dari korban dan masyarakat, maka harus dilakukan tindakan ya pembalasan ya. Kemudian Stahl menambahkan dengan adanya keadilan Tuhan ya, atau hukum Tuhan ya, sehingga kejahatan itu sebagai pelanggaran dari keadilan Tuhan, maka harus dibalas dengan perbuatan jahat itu harus dibalas dengan memberikan penderitaan ya, berdasar dari keadilan Tuhan, itu menurut Stahl ya. Sekira teori ini pun tentunya memiliki landasan pembenaran ya, namun kemudian kita juga harus mengenal lagi teori berikutnya yang disebut dengan teori relatif. Di sini kita lihat ya, teori relatif ini apa maksud daripada teori relatif ini ya. Di antaranya adalah tujuan hukuman adalah untuk mencegah ya. Jadi teori ini bertujuan untuk mencegah kejahatan, akan tetapi ya, jadi tujuannya ya, tujuan untuk jadi ada unsur pencegahan di sini untuk mencegah kejahatan, akan tetapi tujuan hukum yang dimaksud guna mencegah kejahatan itu masih terdapat perbedaan paham ya, antara lain mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan ya. Ada dua ya, untuk mencegah kejahatan ini ada dua ini yang perlu kita. Pertama, mencegah secara umum ya, mencegah secara umum atau disebut dengan allgemein preventif ya, yaitu ditujukan terhadap umum ya, dan mencegah secara khusus ya,
Dan mencegah secara khusus ini artinya adalah terhadap orang ya. Kalau ini terhadap umum ya, terhadap masyarakat ya. Masyarakat ya. Kalau ini terhadap pelakunya, mencegah terhadap orang yang melakukan kejahatan ya. Jadi di sini harus dilihat ya. Jadi baik kepada masyarakat umum juga harus dicegah dari melakukan kejahatan, juga secara khusus terhadap si pelakunya. Jadi di samping perbedaan paham mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan tersebut ya, juga adanya perbedaan mengenai cara ya. Nah, maka kita lihat di sini dari dalam hukum teori relatif ini juga kita lihat adanya cara ya, adanya perbedaan cara untuk mencegah kejahatan. Pertama dengan cara menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti ya. Atau deterrent ya, disebut dengan deterrent effect ya. Yang kemudian juga ya untuk memperbaiki ya. Jadi tujuan ini dengan cara memperbaiki ya, memperbaiki atau merehabilitasi ya, memperbaiki si pelaku agar tidak mengulangi ya, untuk tidak mengulangi. Jadi masih memberikan kesempatan ini ya kepada pelaku untuk menjadi baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ya. Itu dah cara berpikir dari teori kedua atau teori relatif. Nah, jadi kita sekarang jelaskan satu-satu ya. Ini biar lebih jelas lagi. Yang pertama ya, yang dimaksud dengan pencegahan secara umum ini ya. Tujuannya adalah untuk menghindarkan masyarakat. Jadi untuk melindungi masyarakat ya. Tadi yang ini adalah untuk melindungi masyarakat, ini sudah kita jelaskan ya. Nah, jadi tujuan untuk melindungi masyarakat. Jadi unsur perlindungan terhadap masyarakat juga dimasukkan gitu ya ke dalam teori ini ya. Nah, kemudian tidak saja tadi unsur perlindungan terhadap masyarakat atau disebut dengan elemen preventif ya. Ada pula untuk mencari tujuan penghukuman ya. Tetapi juga dalam menjatuhkan hukuman dalam pelaksanaan hukuman ya, misalnya para sarjana mengatakan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan memberikan ancaman hukuman yang dikenal dengan psikologi seduang ya. Menurut ajaran ini ancaman hukuman akan menghindarkan seorang dari perbuatan jahat ya. Jadi intinya di situ ada juga masuk tadi ya unsur menakut-nakuti di sini ya. Jadi ini sebagai satu kesatuan teori relatif ini. Nah, kemudian juga tujuan para sarjana juga mengatakan tujuan hukuman di dalam hukuman pidana itu ya dan pelaksanaannya menghendaki agar penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya dilaksanakan di tempat umum ya, dengan mana dimaksudkan agar dengan cara itu orang lain dapat dicegah dari perbuatan jahat. Jadi ini sebenarnya ya kita lihat yang ada misalnya di Aceh gitu ya, orang dihukum di tempat umum ya, sebenarnya ada teorinya ini ya, masuk juga ke dalam teori relatif ya yang disampaikan oleh para ahli ya. Jadi ya sebenarnya ya itu ya, jangan cuma dilihat dari namanya saja, dari segi teori pun ini ada landasannya. Jadi memang untuk menakut-nakuti ya para ahli-ahli psikologi kejahatan ya di zaman dulu ya, yang mendukung teori relatif juga memasukkan unsur ya menghukum di depan umum sebagai cara untuk menakut-nakuti ya. Tujuannya untuk melindungi masyarakat secara umum ya, agar takut gitu ya, sehingga tidak terjadi kejahatan. Aliran yang ketiga ini menghendaki agar tujuan hukum adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan ya. Nah, jadi ada yang tadi jadi ada tujuan untuk mencegah ya, untuk kemudian juga dengan cara menakut-nakuti, yang memperbaiki. Ini yang pertama ya. Yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga adalah
adanya juga diadopsinya di dalam teori relatif ini ya, apa namanya, tujuan untuk membinasakan ya. Nah, jadi memang ada saatnya kejahatan itu ya dibinasakan pelakunya karena memang sudah tidak dapat lagi diharapkan ya, atau memang tingkat kejahatannya yang sangat tinggi ya, yang sangat berat sehingga memang harus dibinasakan gitu ya. Nah, ini juga didukung oleh para sarjana yang menghendaki agar ya membinasakan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu tentunya ya. Nah, untuk dihindarkan dari pergaulan masyarakat karena sifatnya yang sudah sangat akut gitu ya, sangat parah sekali, tidak dapat lagi diharapkan gitu ya untuk bisa diperbaiki. Mereka yang menganut aliran ini berpendapat bahwa cara yang demikian itu perlu ya, karena mengingat orang tidak menghiraukan ancaman hukuman sehingga ya, usaha pendidikan apapun tidak akan cukup. Jadi ini sudah ya tidak bisa lagi ya, maka tidak bisa dibina lagi, maka dia harus dibinasakan ya. Tidak bisa dibina, maka dia harus dibinasakan. Tidak bisa dibina ini ya. Nah, inilah teori-teori ya yang berkembang ya. Tokoh-tokohnya siapa ya? Tokoh-tokohnya nanti kita lihat di dalam ketiga teori ini ya. Kita kasih ini aja ya biar jelas. Jadi ini ada 3 tokoh lah minimal ya. Franz von Liszt ya. Saya tulis di sini ya, Franz ya, pakai Z ya, sorry ya. Franz, bisa dikit. Ada 3 tokoh-tokohnya, Franz von Liszt. Kemudian ada Van Hamel dan ada De Simon. Nah, ini tokoh-tokohnya ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Tokoh-tokohnya ya. 1, ya, 2, 3. Oke ya. Nah, ini dianut di dalam penganut aliran ini ya. Hukum adalah, jadi ini dikembangkan. Jadi ketiga teori yang saling bertolak belakang ini kemudian oleh para tokoh-tokoh ini dikembangkan menjadi teori relatif ya, dikembangkan menjadi teori relatif ya, teori relatif yang tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban ya, tujuannya untuk menjaga ketertiban ya, untuk apa, menjamin ketertiban. Jadi menggunakan 3 tadi ya, teori untuk apa tadi, menakut-nakuti ya, teori juga untuk memperbaiki, dan juga teori untuk membalas. Itu digabungkan menjadi satu teori yang disebut dengan teori relatif, dan ini yang dianut di dalam hukum pidana modern sekarang, yang dianut di dalam hukum pidana modern ya. Ya, saya kira itu ada 2 teori ya, teori relatif dan teori mutlak ya. Kemudian juga ada yang ketiga, teori gabungan ya. Nah, teori gabungan ini ya menggabungkan tadi itu ya, antara berbagai teori ya, mutlak dan teori relatif. Jadi ya, tadi teori relatif ya, kemudian ada teori gabungan ini ya, artinya menggabungkan tadi ya. Jadi teori gabungan ini ya, beliau ini menggabungkan dari ya, beliau ini ya, semua ya, baik itu teori pembalasan maupun teori-teori relatif ya, ini digabungkan yang menjadi teori gabungan ya. Apa itu teori gabungan ya? Yaitu teori yang menggabungkan antara teori pertama dengan teori kedua ya. Mengapa hal ini? Menurut ajaran ini, dasar hukum adalah terletak pada kejahatan sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tapi diakui juga dasar-dasar tujuan daripada hukuman, karena kedua teori itu masing-masing ada benarnya, sehingga harus digabungkan ya, dicari mana yang apa namanya, memberikan gitu ya, solusi yang terbaik terhadap kepentingan masyarakat. Ini sih seperti itu ya.
Baik, saya kira itu ya untuk teori-teori dari pemidanaan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.